Saya meyakini bahwa kebangkitan Nusantara ini tidak berdasar kepada agama tertentu. Ya, sekali lagi, tidak berdasar kepada agama tertentu. Sekilas saya meyakini bahwasanya sekarang calon pemimpin itu, ya calon pemimpin yang akan membawa perubahan jelas tidak turut campur tangan dalam urusan kepartean. Sebab pengamatan kita bersama bahwa pemimpin Nusantara yang terpilih oleh leluhur, yang terpilih oleh alam, tidak terpilih melalui partai. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan uluk salam saya di mana Hong. Mesti kita membacanya itu panjang kalau sesuai kata kiai gitu tajwidnya atau ilmu baca gitu mesti panjang karena merupakan rangkaian dari hana sampai dengan batanga yang dibaca dalam satu kalimat, ya satu kata yaitu Hong. Nah, ini berarti dari hidup sampai dengan mati. Dari hidup sampai dengan mati, Hong wilaheng jati itu bertongkat tauhid. Artinya kita sungguh-sungguh dalam percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh makhluk. Adapun cara penyebutannya, tentunya yang penting Tuhan jangan disebut seperti makhluknya atau ciptaannya. Itu kata guru saya begitu. Lalu wilaheng jati, nuhoni itu artinya berupaya secara terus-menerus. Nuhoni itu berupaya mematuhi secara terus-menerus untuk bagaimana hajat-hajat leluhur Nusantara. Nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara ini bisa terwujud. Lah, apa hajatnya leluhur Nusantara itu adalah tumataning jaman adil, sing sugih ora maweri, sing melarat tidak pada iri. Tidak seperti sekarang ini kita rasakan bersama perlombaan atau ada itu ratu cantik. Ini kan kurang pas itu. Ada penyebutan kata miskin, ya berani-beraninya manusia memiskinkan manusia gitu loh. Lah wong menungsa kok menganggap miskin terhadap manusia, berarti dia merasa kaya. Yang menciptakan manusia saja itu tidak menyebut miskin kepada manusia, tapi makhluk yang mulia. Untuk itu dilanjutkan dengan tabe uluk salam mulia. Artinya di situ tabe itu dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, kita secara seksama menjunjung pri kemanusiaannya secara hukum rumangsa yang bersumber kepada perasaan yang paling dalam. Lah, ini yang pokok kita perlu lantunkan. Artinya ini adalah sebuah hal yang menurut saya jangan sampai malu-maluin banget negara yang dari Sabang sampai ke Merauke, yang konon ceritanya dulu pernah menjadi negara yang besar yaitu Majapahit, sepertiga dunia di bawah kekuasaan Majapahit ekonominya. Lah, mengapa uluk salam saja sampai tidak memiliki dan lalu mengimpor? Ada, mohon maaf, sekarang kan ada yang assalamualaikum, ada yang namo buddhaya, ada pula yang Om Swastiastu, ada pula yang dan sebagainya. Lalu rahayu baru yang terakhir kalinya. Mengucapkan rahayu juga belum tentu mengetahui maknanya rahayu. Lah, ini sebuah hal yang patut saya terus lantunkan. Artinya saya bermaksud ngungalke jati diri kita sebagai bangsa yang besar, bukan akan mengubah sebuah keyakinan. Nanti mungkin ada hal-hal yang perspektif atau cara pandang yang berbeda, yang lalu menuding saya itu mengada-ada. Karena prosesi ini saya juga tidak mudah ya, berlama-lama dalam menurunkan itu, karena secara terus-menerus, bahkan tidak cuma hitungan bulan, tapi tahun dan bahkan puluhan tahun. Lalu saya akan merana sedikit bahwa banyak sekali yang mendambakan Indonesia itu akan bangkit kembali menjadi Lemuria baru, atau Atlantis yang hilang itu akan
terwujud kembali di bumi Nusantara, khususnya mungkin Pulau Jawa khususnya, atau mungkin Pulau Kalimantan. Karena apa? Ibu kota sekarang berada di Jawa, namun ada rencana dipindah ke Kalimantan. Lah itu walau a'lam akan jadi atau tidak. Ini yang perlu kita cermati bersama. Artinya secara nalar, naluri, dan nurani kita mesti berkata-kata dari sudut mana yang namanya kebangkitan Nusantara ini akan terwujud, ya. Dari sudut manakah akan dimulai kebangkitan Nusantara? Apakah dari pemikiran manusia mutlak? Apakah dari hutang yang banyak? Apakah kita itu mengharap revolusi alam? Sedangkan Jalmo Samyo Ketambuhan, artinya manusia ini pada bertanya-tanya. Jalmo Samyo Ketambuhan, ya, datan wikan pudak sinumpet sinandi sayakti dewo kang ngejawantah. Lah, ini sebuah hal yang tertera dalam jangka tertentu, yaitu jangka Jayabaya. Semestinya ini kita seksama mengupayakan mencari di mana dan bagaimana. Artinya saya bukan mencari sadro piningit, ya, tapi secara batin setidaknya yang saya maksud kita berdoa secara seksama, secara maksimal untuk bagaimana manusia pilihan Tuhan ini akan muncul. Lah, kalau saya, sudut pandang saya mengatakan sesuai nalar, naluri, dan nurani, ini adalah manusia yang setengah dewa yang akan membuat atau yang akan mengawali terwujudnya tatanan dunia baru di bumi Nusantara. Nah, lalu konsepsinya konsepsi apa? Apakah Lemuria baru dan tatanan dunia baru ini akan melanjutkan cita-cita leluhur? Ya, kalau saya jawabannya ya. Artinya Lemuria baru atau tatanan dunia baru di Nusantara ini atau kebangkitan Nusantara jilid 2 ini adalah melanjutkan mutlak cita-cita leluhur Nusantara. Nah, lalu cita-cita leluhur Nusantara ini apa? Tentunya adalah Pancasila. Nah, artinya saya meyakini bahwa kebangkitan Nusantara ini tidak berdasar kepada agama tertentu. Ya, sekali lagi, tidak berdasar kepada agama tertentu. Nah, kalau sekarang ada yang sofos-sofos, taruhlah mengangkat mungkin imam besar atau imam kecil dan sebagainya, menurut saya adalah telah tidak mengindahkan, saya tidak mengatakan salah, ya, tidak mengindahkan amanat leluhur. Karena yang setahu saya, Bung Karno telah mencanangkan menata dunia baru dengan Pancasila. Artinya membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila, ini semestinya yang akan dilanjutkan. Namun dari sisi mana? Lah, karena apa? Yang namanya jangka Jayabaya ini telah menentukan bahwasanya Jalmo Samyo Ketambuhan datan wikan pudak sinumpet sinandi sayakti jalmo kang ngejawantah atau dewo kang ngejawantah. Lah, ini kan berarti manusia setengah dewa. Lah, ada di mana, bagaimana, lalu caranya seperti apa? Sekilas saya meyakini bahwasanya sekarang calon pemimpin itu, ya, calon pemimpin yang akan membawa perubahan jelas tidak turut campur tangan dalam urusan kepartean. Sebab pengamatan kita bersama bahwa pemimpin Nusantara yang terpilih oleh leluhur, yang terpilih oleh alam, tidak terpilih melalui partai. Pemilihan ini, ya, yang melalui partai tidak mungkin, mohon maaf, akan memunculkan pemimpin yang sehebat Soeharto atau Soekarno. Ya, saya bukan berarti tidak mengakui setelah Pak Harto dan Pak Karno ini tidak ada presiden, saya tetap mengakui karena itu hukum formil atau hukum yang sah. Namun untuk bisa memunculkan seperti Pak Karno setidaknya atau Pak Harto setidaknya, ini tentu tidak melalui pemilihan umum. Nah, saya mengatakan demikian, Pak Karno mewujudkan Indonesia ini tidak melalui partai. Sebab dalam sejarah, Pak Karno itu dalam kepartaiannya yang didirikan Partai Nasional Indonesia atau Margenis atau apapun, dulu pernah dibubarkan oleh Belanda. Tapi Bung Karno mewujudkan NKRI itu dengan membentuk sukarelawan. Lah, ini perlu dicatat. Lalu yang kedua, Pak Harto ini pun tidak melalui partai terlebih dahulu, namun melalui peristiwa, yaitu peristiwa G30 SPKI yang mau tidak mau Pak Harto ditunjuk oleh MPRS untuk menjabat sebagai presiden. Lah, ini tentunya kita perimbangkan. Lah, lalu saya akan mengatakan karena mungkin oleh gentur topolan beratane, artinya dalam
perjalanan yang panjang secara terus-menerus, si satria atau putra atau putri Praja Nusantara ini yang grenteseng roso dengan laku topo broto, niscaya ini kemungkinan yang namanya perubahan Indonesia atau kebangkitan Nusantara ini akan terwujud dari revolusi alam. Ya, sekali lagi, saya tidak mempoin. Ini merupakan hal yang patut dicerna. Karena tidaklah mungkin para yang kaya, para yang miskin ini akan sanggup mencari. Sekali lagi, akan sanggup mencari siapa yang akan figur yang akan mengubah. Siapa figurnya? Ya, Jalmo Samyo Ketambuhan, Pudak Sinumpet Sinandi, sayakti Dewa Kang Ejawanta. Saya meyakini bahwasanya nanti akan muncul karena revolusi alam. Revolusi alam ini ya dijabarkan sendiri, saya tidak mendoakan. Namun karena apatisnya kita dalam mengupayakan semua ini turut mendukung ibaratnya hal-hal yang menjadi hajat-hajat leluhur Nusantara yang telah ditentukan oleh Jangka Jayabaya, maka saya yakin ya nanti akan terjadi hal yang sesuai dengan kapasitas kemampuan atau doanya, lalu akan mengubah bagaimana dia bisa muncul melalui proses revolusi alam. Saya rasa demikian. Terima kasih.